Halo semua, perkenalkan nama saya Neris Momi, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai multimedia dengan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian multimedia. Yang kedua, unsur-unsur atau elemen-elemen multimedia. Yang ketiga, komponen multimedia. Yang keempat, jenis-jenis multimedia. Dan yang kelima, peranan multimedia. Pertama, pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi yang artinya banyak, sedangkan media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti sarana. Jadi jika disatukan, multimedia adalah alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk apapun dalam dunia digital. Namun pengertian multimedia secara umum yaitu sarana untuk menyampaikan informasi berupa video, gambar, desain grafik, tekstual, dan lain-lain yang dibentuk dalam format digital. Yang pertama, multimedia menurut komik pada tahun 1996, yaitu multimedia memiliki 3 buah elemen penting di dalamnya, diantaranya gambar, tulisan, dan suara. Yang kedua, multimedia menurut Robin dan Linda pada tahun 2001, yaitu multimedia adalah sebuah alat atau media yang lebih interaktif dan dinamis yang dapat digunakan dan membantu dalam presentasi, di mana penggunanya dapat menggabungkan atau mengkombinasikan bermacam-macam jenis data seperti teks, video, audio, dan animasi. Yang ketiga, menurut Hofstadter pada tahun 2001, yaitu multimedia adalah pemanfaatan media seperti komputer atau laptop yang dijadikan sebagai pembuat data seperti gambar, teks, audio, dan data digital lainnya, yang menyatukannya dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat membuat penggunanya berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Yang keempat, menurut Rox pada tahun 1996, yaitu multimedia adalah gabungan atau kombinasi dari komputer dan data digital berupa video. Yang kelima, menurut Turban pada tahun 2002, yaitu multimedia artinya penggabungan satu media dengan media lain, baik input maupun output, berupa audio, video, animasi, dan sebagainya. Berikut unsur-unsur atau elemen pada multimedia. Yang pertama, teks. Teks adalah data berupa tulisan yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah peristiwa atau sebuah objek dengan kalimat. Yang kedua, gambar. Gambar adalah sebuah data digital yang memberikan informasi dengan metode deskriptif dengan cara memberikan ilustrasi visual atau penglihatan yang statis atau tidak bergerak, contohnya foto dan lukisan. Yang ketiga, audio atau suara. Audio adalah data digital yang tidak menunjukkan ilustrasi lewat penglihatan, sama seperti gambar. Namun, audio hanya memberikan informasi lewat suara secara dinamis, contohnya musik dan rekaman. Yang keempat, animasi. Animasi merupakan gambar yang didesain menggunakan aplikasi, lalu gambar tersebut dibuat bergerak. Animasi adalah gambar tiruan dari suatu yang nyata, walaupun buatan animasi mampu memberikan informasi yang jelas. Yang kelima, video. Video merupakan beberapa data digital yang digabungkan, yaitu gambar dalam video menjadi bergerak dan diselaraskan dengan data audio, bahkan jika dibutuhkan dapat ditambahkan teks dalam data video. Yang ketiga, komponen multimedia. Multimedia menggabungkan beberapa jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen pengoperasian. Komponen penyusun yaitu meliputi elemen-elemen
yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, diantaranya teks, grafis, suara, foto, gambar diam dan gambar bendera, serta animasi. Kemudian komponen pengoperasian, yaitu merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia, diantaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD, dan sebagainya. Empat, jenis-jenis multimedia. Jenis multimedia berdasarkan aksesnya, yaitu multimedia dibagi menjadi dua jenis, diantaranya multimedia online dan offline. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya yang membutuhkan jaringan internet. Berikut jenis multimedia berdasarkan metode penyajiannya, yaitu dibedakan menjadi 5 jenis, diantaranya multimedia berbasis kertas atau buku dan majalah, kemudian cahaya atau slideshow dan transparansi, kemudian suara atau radio dan tape, gambar bergerak atau televisi, dan digital atau komputer dan ponsel pintar. Kemudian jenis multimedia berdasarkan sifat penggunaannya, yaitu kombinasi multimedia dikelompokkan dalam 3 tipe. Di antaranya, yang pertama, multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Yang kedua, multimedia hiperaktif, yaitu merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi secara sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Yang ketiga, multimedia linear, yaitu jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif, artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Yang terakhir, peranan multimedia. Peranan multimedia dalam dunia pendidikan, yaitu multimedia digunakan untuk alat bantu pembelajaran, fasilitas standar, kompetensi, penunjang administrasi, dan alat bantu manajemen serta infrastruktur sekolah. Yang kedua, dalam bidang informasi, yaitu peranan multimedia digunakan untuk membantu penyebaran informasi di tempat organisasi maupun kesehatan. Yang ketiga, dalam bidang jasa, yaitu multimedia berperan sebagai jasa pengiriman barang. Yang keempat, dalam bidang entertainment, yaitu multimedia berperan untuk mengolah animasi, gambar dan suara pada film atau video yang dibuat agar menjadi lebih menarik. Yang kelima, dalam bidang publish atau promosi, yaitu multimedia berperan untuk periklanan, membantu promosi dalam usaha penjualan dan public relation. Yang keenam, dalam bidang kesehatan, yaitu peranan multimedia digunakan untuk dapat mengetahui atau mendiagnosis suatu penyakit. Demikian penjelasan saya, sekian dan terima kasih.